radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah malam ini pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam 91.9 FM bisa berjalan kembali, yaitu setiap jam 9 sampai jam 10 malam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, malam ini yaitu ngaji kitab Nashahul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Pantani yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Mu'atto. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam ini. Mari kita sama-sama mendengarkan. Semoga dapat menambah ilmu, dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelumnya kami dari Radio Al-Hikam 91.9 FM menghimbau kepada pendengar sekalian, mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini dengan menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan mencuci tangan, hindari kerumunan. Semoga dengan ikhtiar tersebut kita bisa terhindar dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Tak lupa juga kami menyarankan kepada pendengar sekalian untuk selalu berdoa, bermunajat, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula, beribadah kembali dan bisa beraktivitas. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Mu'atto dalam kitab Nashahul Ibad. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mu'atto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil Habibil Mustafa Sayyidil Wujud Sayyidil Mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa libatihi thumma ila ruh Sayyidina al-Muhajir Allah Hamad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa Sayyidina Faqih al-Muqaddam wa Ustadzul Azam Muhammad bin Ali bin Alawi wa usulihim wa furu'ihim bil khusus ila ruh sahibi Nashahul Ibad Syekh Nawawi Al-Pantani wa usulihim wa furihim wa dhawilakum anhum ajma'in anna Allah taghasyakum birahmati wal maghfirah wa anna Allah yadkhilu niyyatana fi niyyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi wa li kulli nadin salih ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa yang ada di studio maupun yang live streaming di Radio Al-Hikam Sangatta melalui FB. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan, rahmat, hidayah serta inahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas seharian kita. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mari kita selalu haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah.
Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab kitab Nashaikhul Ibad. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharani amin ya rabbal alamin ila anqala wal maqalatu tsalitsatu wal 20 sampai pada makalah yang ke-23. Diceritakan an Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, wa huwa, dia adalah Abu Abdurrahman bapaknya Abdurrahman Hatim bin Alwan, wa yuqalu Hatim. Nah, kenapa dikatakan, jadi dikatakan Hatim bin Yusuf, wa huwa min akabiri masyaikhi Khurasan, termasuk beliau ini adalah di antara ulama-ulama besarnya tanah Khurasan. Wa kana tilmidza Syaqiq, beliau ini adalah santrinya Imam Syaqiq. Ruya diceritakan annahu ja'at, kenapa kok disebut Hatim al-Asam? Al-Asam ini artinya tuli. Jadi kenapa, apakah beliau karena tuli? Ternyata ada ceritanya kenapa dipanggil al-Asam. Annahu ja'at, diceritakan datang imro'atan, kepada beliau datang seorang perempuan. Fasalat, kemudian dia bertanya khatiman terhadap Imam Hatim al-Asam tadi, an mas'alatin, dari satu masalah. Jadi seorang perempuan mempunyai sebuah permasalahan, kemudian mengadu kepada Imam Hatim al-Asam. Fattafaqo annahu kharaja minha fi tilkal khati sautun. Fattafaqo, kemudian di saat itu annahu kharaja, sesungguhnya telah keluar minha, dari seorang perempuan tadi, fi tilkal khati, dalam keadaan ketika dia berhadapan dengan Imam Hatim al-Asam, sautun, sebuah suara, fa khajalat, yang mana suara tersebut membuat si perempuan tersebut malu. Nah, jadi ketika bertanya kepada siapa namanya Hatim al-Asam tersebut, perempuan tadi, pas ketika bertanya dia mengeluarkan sebuah suara yang mana ketika didengar oleh orang lain, perempuan tersebut merasa malu. Itu pas dia bertanya juga berbarengan dengan dia kentut. Nah, dia kan malu di hadapan imam besar, di hadapan syekh termasuk pembesarnya syekh pada zaman itu, di hadapannya kok bertanya sambil mengeluarkan suara kentut. Dia malu. Akhirnya faqala Hatim, Imam Hatim tersebut kemudian berkata, irfa'i, tinggikanlah sautaka, terhadap suaramu. Jadi dia pura-pura tidak dengar, suaranya didengar, dikeraskan, ayo coba kamu keraskan suaranya, saya tidak dengar ini. Nah, fa'aro, kemudian Imam Hatim tersebut menunjukkan min nafsihi, daripada dirinya, annahu, sesungguhnya dirinya, asamu, itu adalah orang yang tuli. Nah, dia sambil mengatakan, angkat suaramu keras-keras, sambil memberikan isyarat bahwasanya dia itu adalah orang yang tuli. Fasurat, kemudian si perempuan fasurat al-mar'atu, kemudian perempuan tersebut dia merasa lega, bidzalika, dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Hatim tersebut. Wa qalat, kemudian perempuan tersebut berkata, annahu, ini sesungguhnya dia lam yasma' as-sauta, dia pastinya tidak dengar suara tadi, karena saya sudah bertanya dengan suara keras, dia masih suruh ngangkat suaranya lagi. Jadi perempuan tersebut merasa bahwasanya pasti dia, imam tersebut, tidak mendengar bahwasanya saya kentut. Fagholaba, kemudian alaihi ismus somami. Nah, kemudian nama
somam tersebut, asom tersebut itu disematkan sebagai nama julukan untuk Syekh atau Imam Hatim Al-Asom tersebut. Jadi ketika perempuan tersebut mengeluarkan suara kentut, Imam Hatim merasa dia pura-pura tidak dengar. Jadi agar si perempuan tersebut tidak merasa malu, maka dia disebut dengan Al-Asom. Itu sebabnya kenapa Imam Hatim itu disebut Imam Hatim Al-Asom, Imam Hatim yang tuli. Artinya bukan berarti dia betul-betul tuli, tapi karena dia pura-pura tuli karena untuk supaya orang yang bertanya kepadanya itu tidak merasa malu. Nah, beliau mengatakan ma min sabahin illa wa yaqulu syaitan. Tidak ada waktu pagi illa kecuali wa yaqulu mengucapkan asyaitonu syaitan li kepada saya, ma ta'kulu apakah engkau tidak makan, wa ma talbasu dan apakah engkau tidak memakai, wa aina taskunu dan di mana engkau, di mana rumahmu. Nah, fa'akulu kemudian saya mengatakan lahu terhadap setan tersebut, akulu al-mauta, saya memakan kematian. Nah, artinya adalah ai azuku, saya mengicipi marorotal mauti, pahitnya kematian. Wa albasu dan juga saya memakai pakaian al-kafana, yaitu pakaian kafan. Waskun dan askunu dan saya bertempat tinggal al-kubro di kuburan. Fayahrubu maka setan tersebut melarikan diri. Jadi suatu ketika di pagi hari setan datang kepada Syekh Hatim Al-Asom dan bertanya, apa yang kamu makan hari ini dan apa yang kamu pakai dari bajumu hari ini dan di mana engkau bertempat tinggal hari ini. Kemudian dijawabnya bahwasanya akul mauta, saya memakan kematian. Artinya dia mencicipi sebenarnya betapa pahitnya kematian tersebut. Dan Syekh atau Imam Hatim tersebut juga mengatakan bahwasanya yang saya pakai hari ini adalah kain kafan. Kemudian saya bertempat tinggal hari ini di kuburan. Maka setan tersebutlah lari. Nah, ini artinya apa ini? Jadi artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di setiap hari kita harus selalu mengingat-ingat yang namanya kematian. Bahwasanya Rasulullah pun juga pernah menyatakan fadhkuru hadimil ladzat. Jadi selalu ingatlah apa-apa yang bisa menghilangkan kelezatan kepada kalian, yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi di setiap saat kita harus ingat bahwasanya kematian datang itu tidak akan ada yang tahu. Wa idza jaa ahadukumul mautu, ketika datang kematian, apa itu di Al-Quran itu, jadi tidak bisa lagi untuk ditangguhkan dan juga tidak bisa dimajukan lagi, namanya kematian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu telah datang,
la yastakhirna, tidak bisa diundur barang sesaat pun. Nah, maka dari itu dianjurkan atau diwajibkan untuk selalu ingat-ingat kepada kematian. Kalau ingat kepada kematian, ya fa insyaallah nanti akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan wa albasumul kafana? Nah, memakai pakaian kafan. Nah, artinya dia Syekh Hatim atau Imam Hatim Al-Asam tersebut memakai pakaian kafan tersebut ya juga yang namanya mengingat-ingat bahwasanya kita ini ketika lahir di dunia tidak membawa apa-apa, dan juga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa, lahir tidak membawa apa-apa. Nanti ketika sudah meninggal juga apapun harta yang kita miliki juga akan kita tinggalkan, tinggal sehelai kain kafan. Wa askunul qabra. Nah, terus dijawab lagi bahwasanya saya bertempat tinggal di kuburan. Artinya bahwasanya rumah semegah apapun, rumah sebaik apapun, rumah semewah apapun, toh nantinya di akhirnya juga yang akan ditempati adalah pekuburan yang panjangnya cuman paling 2 meter, lebarnya hanya sekitar 1 meteran lebih. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah untuk mencari harta dunia, tapi hidup di dunia ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asam. Ketika dijawab seperti itu, setan kemudian melarikan diri. Jadi tidak berani menggoda lagi. Karena apa? Ya sudah, yang dilakukan oleh Imam Hatim ya itu aja. Jadi setan melarikan diri. Wal maqalatu rabi'atu wal isrun. Kemudian makalah yang nomor 24, anin Nabi, diceritakan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kharaja yang keluar min dzulil maksiati, daripada cengkraman maksiat, ila izzi taati, menuju kepada kemuliaannya taat. Wa hadza, dawuh itu dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad tersebut, min idhafati sifati lil mausufi. Jadi menunjukkan bahwasanya disandarkan kepada sifat yang disifati. Maksudnya adalah man tarokal maksiata, barang siapa meninggalkan maksiat, allati tusayyiruhu, yang mana menjadikannya zalilan, orang yang rendah, wa amila ta'ah, kemudian dia meninggalkan maksiat menuju menjalankan taat, allati tusayyiruhu, taat tersebut tusayyiruhu, menjadikannya azizan, orang yang mulia. Maka ya a'tahu, maka Allah akan memberikan, menganugerahkan kepadanya Allah Ta'ala salasa sifatin, mempunyai 3 sifat mahmubatin yang terpuji. Jadi barang siapa yang meninggalkan maksiat menuju ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya 3 sifat yang terpuji. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala, Allah akan memberikan kekayaan kepadanya min ghairi malin, dari tanpa mempunyai harta. Jadi tidak diberi harta, tapi dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan maksiat kemudian dia menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka yang pertama, anugerah Allah adalah dia akan diberi kekayaan tanpa harta. Ini kan nggak masuk akal. Dia kaya cuman tidak berharta. Nah ini. Yungfikuhu, yang mana orang tersebut bisa menafkahkan hartanya, bal bisukuni qalbihi, dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harta yang bisa dinafkahkan. Bal bisukuni qalbihi, akan tetapi bahkan kekayaan tersebut adalah berupa ketenangan hati. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi hati yang tenang. Ketika orang tersebut mampu meninggalkan maksiat, justru menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan harta, akan diberikan kekayaan tanpa harta yang bisa dinafkahkan, yaitu sebuah ketenangan hati. Apa artinya harta banyak? Apa artinya harta melimpah? Apa artinya dunia ada dalam genggamannya, tapi kalau hatinya tidak mempunyai ketentraman. Kemudian wa ayyadahu, Allah akan menguatkan kepadanya min ghairi jundin, meskipun tanpa pasukan. Ay asakiro, tanpa tentara, yu'inunahu, yang bisa menolongnya, bal biquwatillahi ta'ala, bahkan kekuatan itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kedua, orang yang apabila mampu meninggalkan maksiat kemudian menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah sebuah kekuatan meskipun tanpa bala tentara ataupun tanpa pasukan. Bahkan kekuatan tersebut datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa'azahu, dan Allah akan memuliakannya, ay ghallabahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalahkan ala aduwihi, terhadap musuh-musuhnya, min ghairi ashiratin, meskipun orang tersebut tanpa menggunakan kekuatan orang banyak, ai jamaatin, tanpa gerombolan, yu'ashirunahu, yang menemaninya, bal binafsillahi ta'ala, bahkan langsung pertolongannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kemuliaan, yang mana kemuliaan tersebut dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya meskipun tanpa bala tentara tersebut, tanpa teman yang menemani. Bahkan bal binasrillahi ta'ala, langsung pertolongan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umatnya, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Diantaranya adalah kita tinggalkan maksiat sekecil apapun, bentuk apapun, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat tersebut, baik maksiat yang zahiron ataupun maksiat yang batinan, baik yang bisa langsung dilihat baik diri kita atau orang lain, ataupun maksiat yang terdapat dalam hati. Nah, kita berharap semoga kita selalu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bentuk perbuatan maksiat apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal maqalatul khamisatu wal insyruna, diceritakan pada makalah yang nomor 25. Ruwiya, diceritakan, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Kharaja dzata yaumin, beliau keluar di suatu hari ala ashabihi, menemui terhadap sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian beliau dawuh, kaifa asbahtum, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan pagi harimu? Bahasa sekarang kan ya selamat pagi. Pertanyaan, apa kabar di pagi hari ini? Ai dakhaltum fi waqti shabahi, bagaimana keadaanmu di waktu pagi? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, asbahna, pagi hari kami ya Rasul, aysirna fi shabahi, mu'minina billah. Di pagi hari kami tetap masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Faqala, kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, wa ma alamatu imanikum, kemudian kalau sampai pagi hari ini kalian masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menunjukkan bahwasanya pagi hari ini kamu masih beriman kepada Allah? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, nasbiru alal balai, pagi hari ini kami selalu bersabar dalam segala ujian. Ini yang disampaikan oleh para sahabat ketika ditanya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa tandanya kalau kamu hari ini masih beriman kepada Allah? Para sahabat menjawab, sampai pagi hari ini kami masih bersabar atas segala ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai al-imtihan, maksudnya adalah ujian minallahi, dari Allah ta'ala. Wa nashkuru, dan juga kami bersyukur ala rokhoi, atas segala waktu yang sangat luas, fil ma'isyati, untuk mencari bekal kehidupan. Dan juga dia bersyukur, pagi ini ya Rasul kami masih beriman. Kemudian ditanya, apa tandanya kau masih beriman? Kami masih bersabar atas segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kami bersyukur atas segala keluasan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari bekal kehidupan. Wa nardha bil qada'i, dan juga kami selalu menerima atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al hukmi, maksudnya adalah hukum al ilahi, yang sebangsa kehutanan, sebangsa ketuhanan, fil a'yani, di dalam segala keadaan, al mawjudati, yang ada, alamat terhadap suatu, hia, yang mana alaihi, atas waktu tersebut, minal akhwali, dari keadaan, fil azali, di dalam azali, ilal abadi, untuk selamanya. Jadi dia selalu menerima, para sahabat mengatakan kami selalu menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum yang sebangsa ketuhanan, yang mana hukum tersebut keadaannya mawujud, ada keadaan tersebut baik di azali, untuk selamanya, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari zaman azali sampai nanti selamanya. Nah, itu para sahabat menyatakan bahwasanya kami menerima hal itu ya Rasul. Faqala, kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, alaihi salatu wasalam, assalamu Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada para sahabat, antum, kalian, al mu'minuna, adalah orang yang beriman haqqan, dengan sungguh-sungguh. Jadi jawaban yang disampaikan oleh para sahabat tersebut ini adalah menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda orang tersebut
masih mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ialah dia selalu bersabar atas segala musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena masih diberi keluasan waktu untuk bisa bekerja, bisa mencari nafkah dan kesehatan dan lain sebagainya, dan juga selalu menerima atas segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah mengeluh. Nah ini apa namanya, di antara tanda-tanda bahwa orang tersebut masih beriman. Karena apa? Melihat jawaban tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad pun juga dawuh bahwasanya antumul mu'minuna haqqo, kalian adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ai imanan, maksudnya adalah iman mutabiqon, yang sesuai lil waqi'i, untuk keasliannya. Memang asli keimanan itu yaitu iman kalian ya sesuai dengan aslinya. Nah itulah diantaranya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjawab para sahabat tersebut. Jadi jawaban para sahabat tersebut diakui oleh Kanjeng Nabi bahwasanya mereka memang betul-betul beriman dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh para sahabat tersebut. Warabil Ka'bati, demi Tuhan Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad, demi Tuhan Ka'bah, al-wawu tersebut lil qasami, menunjukkan wawu qasam. Qala ba'dul arifin, sebagian para orang ahli makrifat, para ulama-ulama ahli makrifat mengatakan as-sabru salasun, sabar itu ada 3. Salasu maqamatin, ada tiga maqam. Tarkus syakwa, yang pertama adalah meninggalkan mengeluh. Jadi orang yang bersabar itu diantaranya adalah meninggalkan mengeluh. Wahya darajatut tabi'in, ini derajatnya para tabi'in. Waridho bil makturi, dan ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wahya darajatut zahidin, ini adalah derajatnya para ulama yang ahli zuhud. Wal mahabbatu lil ibtilai, dan juga menerima ujian atau senang dengan adanya ujian tersebut. Wa yadarasatus siddiqin, ini ada derajatnya para orang-orang yang siddiq, orang yang benar semuanya. Artinya derajatnya para siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Ya. Jadi menurut para ulama ahli makrifat dibagi menjadi 3 sabar itu. Jadi dia termasuk dikatakan orang yang bersabar ketika dia tarkus syakwa, dia meninggalkan mengeluh, dia pernah mengeluh. Inilah yang di derajatnya para tabi'in. Dan juga ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ini derajatnya para ulama ahli zuhud. Dan mahabbah lil ibtilai, dan dia justru malah senang dengan apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya para siddiqin. Fa fil hadithi wa'bud, di dalam hadis diterangkan beribadahlah Allah terhadap Allah ala ridho, dengan keikhlasan. Fa illam tastati, apabila engkau tidak mampu, fa fis sabri, maka dengan kesabaran. Ala ma takrahu, terhadap apa yang engkau tidak kehendaki. Khairun katsirun, itu sesungguhnya kebaikan yang banyak. Jadi jawaban yang disampaikan oleh para sahabat tersebut disampaikan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad, demi Tuhannya Ka'bah, artinya demi Allah, bahwasanya antumul mu'minuna haqqo, kalian ini adalah orang yang beriman yang sebenarnya. Nah, ini jawaban-jawaban dari para sahabat tersebut benarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Hendaknya kita selalu di pagi hari ini kita awali dengan selalu bersabar dengan apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bersyukur pagi-pagi
kita bersyukur masih diberi keluasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bernafas dengan lega di pagi hari, bisa menjalankan segala aktivitas. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Patut kita syukuri. Kemudian menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah keimanan yang benar-benar hakiki menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersabar, sabar segala ujian. Kalau menurut ulama ahli ma'rifat kan tadi diterangkan sabar ada 3 hal. Yang pertama adalah jangan sampai mengeluh. Ini menunjukkan atau tanda-tanda bersabar. Orang yang tidak pernah mengeluh ini menunjukkan bahwa dia itu artinya mengeluh kepada orang lain, enggak mengadukan segala permasalahan. Ini bukan untuk mencari solusi, tapi justru supaya dikasihani atau mengeluh terhadap orang lain, tidak mengeluh kepada Allah tapi mengeluhnya kepada orang lain. Nah, ini belum dikatakan sabar. Maka tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh kepada orang lain, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang sabar dan juga menerima segala yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, ini termasuk orang yang bersabar menurut derajatnya para orang ahli zuhud. Dan mahabbah, senang lil ibtilai, terhadap apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang menimpanya dianggap ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya misalkan seseorang mempunyai pandangan, ketika saya oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan sebagai orang yang miskin. Justru kemiskinan ini mungkin Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada saya supaya saya ini lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada saya. Nah, itu. Ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya. Nah, ini mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak kepada saya supaya saya ini banyak-banyak berinfak untuk majelis taklim, untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, untuk yang lain sebagainya. Nah, ini adalah tanda-tanda orang tersebut menjadi orang yang bersabar. Wal maqalatu satisatu wal ishrun wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Yang jelas kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga dalam segala langkah kita selalu berjalan di ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sanata, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.